Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya kita nggak cuma sekedar belajar kimia, tapi beneran jadi sosok yang secara aktif membentuk masa depan dari ilmu ini sendiri? Bayangin deh, Anda udah selesai S2 nih. Dan sekarang lagi ada di persimpangan jalan karir, ini tuh momen yang krusial banget buat mutusin langkah besar selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kurikulum kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen yang luar biasa menarik, yaitu Kurikulum Program S3 Kimia dari Universitas Negeri Manado atau UNIMA. Jujur ya, ini bukan sekedar daftar mata kuliah yang kaku dan ngebosenin. Ini tuh beneran cetak biru buat transformasi karir Anda selama 3 tahun ke depan. Oke, langsung aja kita mulai. Agenda kita hari ini padat, tapi dijamin seru. Kita bakal ngebahas mulai dari masa depan kimia material, milih jalur jadi inovator atau konsultan sains, langkah-langkah jadi konsultan profesional, lalu kita intip pendekatan berbasis riset, dan terakhir, peta jalan 6 semester Anda yang udah dirancang super rapih. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, masa depan kimia material. Kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan akhir atau endgame dari seluruh program doktoral ini. Kalau kita lihat dari visi keilmuannya, fokus program ini tuh tajam banget, yaitu di kimia material organik dan anorganik. Pertanyaannya, kenapa harus sespesifik itu? Ya karena tujuan Anda di sini bukan buat ngurung diri di lab dan berteori doang. Fokus utamanya adalah benar-benar nyelesain krisis di dunia nyata. Bayangin, Anda pakai inovasi teknologi kimia buat ngatasin masalah global yang serius kayak krisis energi atau polusi. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua, inovator atau konsultan sains. Nah, di sini Anda bakal dihadapin sama satu pilihan yang benar-benar bakal nentuin arah karir Anda ke depannya. Program S3 Unima ini nggak mau nyetak lulusan yang skillnya nanggung. Jadi Anda dipaksa buat milih dan ngasah satu dari dua profil yang super kuat. Di satu sisi Anda bisa milih jadi inovator. Artinya Anda itu kreatornya, Anda yang bikin purwarupa, ngehasilin paten, dan beneran nyiptain material baru. Tapi di sisi lain, ada jalur konsultan sains. Di jalur ini Anda pakai ketajaman analisis Anda buat mandu keputusan strategis di industri. Anda ibaratnya jadi penerjemah, ngubah data rumit jadi solusi nyata buat perusahaan atau pemerintah. Mari kita zoom in sedikit ke jalur konsultan profesional. Gimana sih program ini ngebangun skill spesifik Anda buat jadi penasihat yang paling dicari sama industri? Poin pentingnya gini, jadi konsultan itu bukan berarti Anda ninggalin sains murni. Justru Anda nerapin sains itu di level yang sangat tinggi dan strategis. Anda bakal dilatih buat ngelakuin penilaian resiko, yang mana ini krusial banget buat mastiin operasional industri itu aman dan efisien. Terus Anda juga dibekali komunikasi ilmiah, supaya bisa jadi penasehat kebijakan buat bikin regulasi teknologi yang berkelanjutan. Pokoknya Anda bakal jadi jembatan vital antara data ilmiah dan solusi praktis. Nah, masuk ke bagian keempat, pendekatan berbasis riset. Anda mungkin mikir, terus gimana caranya kurikulum ini ngubah seorang mahasiswa jadi pakar atau penemu ahli? Jawabannya ada di cara belajarnya. Dokumen ini sering nyebut istilah pendidikan berbasis luaran atau OBE. Tapi bahasa gampangnya gini, Anda nggak bakal dibiarin duduk pasif dengerin ceramah. Pendekatannya itu benar-benar pembelajaran berbasis riset. Anda langsung nyebur ngelakuin riset orisinal yang berdampak. Dari hari pertama, Anda udah didorong buat mandiri dan ngehasilin pengetahuan baru berbekal rasa ingin tahu Anda sendiri. Kita sampai di bagian kelima, yang paling ditunggu-tunggu, peta jalan 6 semester Anda. Disinilah semua yang kita bahas tadi dirangkum jadi satu perjalanan utuh. Coba deh imajinasiin diri Anda ada di timeline ini. Ini adalah rute dari titik nol sampai akhirnya Anda pakai toga doktoral. Tahun pertama itu fokusnya ngebangun fondasi dan nyiapin proposal. Masuk tahun kedua, Anda bakal terjun buat riset dan diseminasi. Dan di tahun ketiga, ini masa-masa klimaks buat publikasi dan ujian promosi. Yuk kita bedah pencapaian di tiap tahunnya. Di tahun pertama, yaitu semester 1 dan 2, Anda bakal fokus memantapkan fondasi keilmuan. Anda belajar filsafat kimia dan metodologi. Yang luar biasa, di sini ada pelatihan khusus tinjauan pustaka sistematis atau SLR pakai standar Prisma. Ini penting banget biar riset Anda punya pijakan global yang kuat, nggak cuma ngulangin sejarah. Dan akhir tahun pertama ini ditutup dengan rintangan besar, ujian kualifikasi. Ini pintu gerbang yang nentuin kesiapan Anda buat riset beneran. Terus di pertengahan jalan, semester 3 dan 4, ini adalah masanya grinding ngehasilin data. Anda bakal presentasi di seminar kemajuan riset buat dievaluasi data awalnya.
Nggak cuma ngeriset, Anda juga dituntut nulis artikel review, ngelakuin diseminasi di konferensi ilmiah, dan ngembangin skill mengajar. Di fase ini, Anda udah mulai bertransformasi, jadi akademisi yang super aktif berbagi ilmu. Dan kita tiba di tahun terakhir, semester 5 dan 6. Puncak dari semua keringat Anda. Program ini punya standar tinggi. Anda wajib nembus publikasi di jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus. Habis itu, Anda presentasi di seminar hasil riset, ngelewatin penelaahan disertasi yang ketat, sampai akhirnya momen epik yang paling dinanti, ujian promosi doktor secara terbuka di depan para dewan penguji. Percaya nggak, seluruh perjalanan yang intens, menantang, dan transformatif banget ini ternyata udah dikemas elegan ke dalam 75 SKS aja. Strukturnya benar-benar padat dan dirancang presisi banget, biar Anda bisa sampai di puncak karir akademik dalam waktu 3 tahun yang optimal. Jadi kalau diringkas, ada 3 lompatan mutlak yang jadi syarat sebelum Anda berhak nyandang gelar kebanggaan itu. Pertama, ujian kualifikasi di tahun awal buat mastiin kualitas Anda. Kedua, publikasi internasional yang ngebuktiin riset Anda diakui dunia. Dan ketiga, pastinya ujian terbuka sebagai panggung pengukuhan Anda sebagai pakar. Inilah harga yang sepadan dan rute pasti untuk meraih titel doktor di Unima. Setelah ngelihat cetak biru perjalanan ini, ada satu hal yang udah pasti. Dunia kita hari ini, baik itu industri, kesehatan maupun lingkungan, butuh banget orang yang bisa ngejembatanin sains murni dan solusi nyata. Pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Apakah Anda siap ngambil tantangan ini dan ninggalin warisan ilmiah Anda sendiri? Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah dokumen kali ini. Saya harap insight ini bisa memicu semangat Anda. Sampai jumpa!